Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten dalu menika tasih kepareng maringi kathah kenikmatan, nikmat iman Islam, mugi nikmat sehat wal afiat sehingga kita saged nindakaken salah setunggaling kewajiban menika salat Isya alhamdulillah kanthi berjamaah kalajengaken pengaosan rutin setiap Selasa malam Rabu. Mugi ibadah salat Isya ingkang sampun kita tindakaken menika ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in sumrambah dumateng umatipun lan mugi benjang wonten yaumil akhir kula panjenengan sami kalebet umatipun ingkang badhe pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan hadis saking kitab Riyadhus Shalihin tasih bab sabar. Hadis wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'minin in asabathu sarra syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abi Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nah, ini ada kisah bagus terkait dengan sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ar-Rumi itu berarti dari Romawi, ya. Tapi sebenarnya beliau bukan orang Romawi. Terus dalam sebuah biografi beliau disebutkan Suhaib bin Sinan ini beliau ya dulu itu anaknya hakim di kota Basra. Hakim di kota Basra. Mungkin di kita ya mungkin kayak jaksa agung gitu. Ya. Ini tablet. Yang ikut nyala. Oke. Lah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi niki beliau adalah orang Basra, anak seorang hakim. Nah, terjadi peperangan, orang-orang Romawi menyerang Basra. Nah, kemudian orang Basra kalah. Suhaib yang waktu itu masih kecil, ya akhirnya ditawan, dibawa ke Romawi. Nah, akhirnya dijadikan budak. Jenenge budak Pak nih, sing jenenge budak niku ya Allah. Dijual belikan. Namanya budak niku dijual belikan. Akhirnya Suhaib ini dijual oleh orang Romawi, dibeli oleh orang Quraisy, orang Mekah. Namanya Abdullah bin saya lupa. Majikannya ini saya lupa. Ya, yang intinya kemudian beliau dibeli. Lah majikannya ini melihat
Ini orang kok pinter, mboten kados umume budak. Ini orang ini terpelajar. Ya karena bapaknya dia adalah seorang hakim. Ya, cara mriki seorang pejabat. Ya. Akhirnya oleh majikannya dia dimerdekakan. Wes kamu merdeka, ya. Tidak jadi budak. Nah, karena Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu orangnya pintar, ya, beliau akhirnya usaha dagang menjadi orang kaya raya. Ya. Yang awalnya dia masuk kota Mekah dalam kondisi dia menjadi budak, karena kepinterannya, ya, akhirnya dia menjadi orang yang kaya. Bahkan termasuk Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, lah Suhaib ini. Lah pada peristiwa hijrah Nabi, Rasulullah SAW sudah berangkat, sudah hijrah ke Madinah. Suhaib ini ingin menyusul, ingin berangkat hijrah. Akhirnya semua asetnya ini dijual. Ya, usahanya, tanahnya, ladangnya, tokonya, asetnya semua dijual. Akhirnya uang itu, berarti dulu kan dinar, ya. Dia berangkat ke Madinah dengan membawa dinar itu tadi, dicegat sama orang kafir Quraisy. Mau kemana kamu, wahai Suhaib? Dulu kamu datang kepada kami, dulu kamu datang ke kota Mekah dalam kondisi miskin. Sekarang kamu dalam kondisi kaya, kok arep lu mau sampai naik? Tidak boleh. Ya, diberikan beberapa opsi. Opsi itu pilihan. Pilihan pertama, kamu tidak usah hijrah, wes kamu tetap di Mekah bersama kami. Senang-senang neng Mekah. Ya, pokoknya senang-senang nikmati apa yang ada di Mekah. Yang kedua, kamu berikan semua uangmu itu kepada kami, ya. Kemudian silakan Anda pergi. Atau yang ketiga, nek kamu tidak mau tinggal di Mekah dan juga kamu tidak mau memberikan uangmu itu, kamu tak bunuh. Akhirnya hasil penjualan asetnya itu diberikan kepada kafir Quraisy, dan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berangkat tanpa membawa apa-apa, berangkat ke Madinah. Lah kemudian turun ayat, ya, wonten surat Al-Baqarah. Ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yastari nafsahu ibtigha'a mardhatillah wa huwa raufun bil ibad. Al-Baqarah ayat 207. Ini Al-Baqarah ayat 207. Ayat ini turun berkenaan dengan kisahnya Suhaib. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah. Wabih, asetnya diberikan, nyoh, nek kamu tak kasih dinar ini uangku semuanya pean kabeh, nek biarkan aku berangkat hijrah. Ya, maka ketika Suhaib ini datang di kota Madinah, Rasulullah SAW menyambut, Robiha Suhaib, Robiha Suhaib. Suhaib telah beruntung, Suhaib telah beruntung. Maksudnya apa, wahai Rasulullah? Kamu telah beruntung, perdaganganmu telah beruntung. Nah terusan, loh, Rasulullah, nggak ada orang yang tahu. Jibril memberitahuku, kata Rasulullah. Nah terus berkaitan ini surat Al-Baqarah ayat 207. Itu ayat itu berkenaan dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Semua asetnya itu dijual, berikan kafir Quraisy, kemudian dia berangkat hijrah. Nah, ini Suhaib. Ya, itu sedikit kisah tentang sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khair."
Ajib. Ajib niku napa? Ajaban. Takjub. Ajib menakjubkan, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Ya, bahasa kita, bahasa simpel, wong mukmin iki pancen ajaib. Ya, ajaib. Lah kok bisa? Inna amrahu kullahu lahu. Kenapa orang mukmin ini kok ajaib? Karena semua urusan orang mukmin itu adalah baik. Ini penting, Pak. Ini pelajaran kagem kula panjenengan sami niki. Semua urusan orang mukmin itu baik. Walaisa dzaka li ahadin illa li mu'minin, dan ini tidak akan didapati kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Mula kula panjenengan sami yang mengaku diri kita beriman, kita harus bersyukur. Ya. Karena kondisi ini hanya akan didapati pada diri seorang mukmin. Lah napa niku? In asobathu sarra syakara fakana khairul lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, sarra itu menyenangkan, syakara dia bersyukur. Mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairul lahu. Yang demikian ini baik baginya. Wa idza asabathu dharra sabaru. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Fakana khairul lahu. Yang demikian juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Terus ya ini Pak, kondisi kita orang mukmin itu kondisinya baik semua. Ya. Lah, wonten hadis menika dijelasaken ngeten. Hadhihi halul mukmin, inilah kondisi orang yang beriman. Wa kullu insan fa innahu fi qada'illahi wa qudratihi baina amrayni imma sarra wa imma dharra. Bahwa semua manusia kita yang hidup di dunia ini semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu kehendak yang menyenangkan maupun kehendak yang tidak menyenangkan. Soalnya ning donya kan namung niku Pak, namung kalih seneng kalih mboten seneng. Ya. Senang dan tidak senang. Wa nasu fi hadhil isabah yang qasimuna ila qismain. Ya. Dan orang yang hidup di dunia itu juga hanya ada dua, mukmin wa ghairu mukmin, yakni orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Fal mu'min ala kulli halin ma qadarallahu lahu fa huwa khairun lahu. Orang mukmin apapun kondisinya, kula wangsuli. Orang yang beriman apapun kondisinya yang itu ditakdirkan oleh Allah adalah baik baginya. Gimana kok? In asobahu dharra sabara, kalau dia tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan atau musibah lah, ini bahasa kita musibah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Ya. Dia bersabar, wang tadharal farja minallahi, dia menunggu nopo farja itu adalah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mau tidak mau seperti itu. Jenenge wong kenging musibah ini orang sabar ajeng nopo? Ajeng bengak-bengok? Apakah dengan bengak-bengok teriak-teriak misuh-misuh akan mengubah menjadi baik? Enggak ada. Ya seperti itu. Artinya mau tidak mau ketika kena musibah, ya akhirnya dia harus sabar. Kena musibah, ngomel. Apakah dengan dia ngomel kayak ngono akhirnya kondisinya menjadi baik? Enggak akan. Maka mau tidak mau orang mukmin ketika terkena musibah dia harus bersabar. Ya sudah, sabar. Ajeng pripun melih. Memang takdirnya seperti itu. Dan yang demikian adalah baik baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala
memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang mau bersabar. Fa innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Dan orang-orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Kalau nanti nyampe akan gitu, wong sabar niku pahalanya tanpa batas. Maka sabar itu juga tidak ada batasnya. Mula nek enten mau kok sabar terus, sabar ku eneng batase, oh ndak ada. Ungkapan itu salah. Ya hanya saja dia mampu sabarnya ya sampai segitu. Jadi ini ada. Karena ayatnya jelas, Pak. Orang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Mula sabar juga tanpa batas. Lah maka ketika ada orang kok sabar terus, sabar ki eneng batas ya hanya saja dia mampunya sabar hanya sebatas itu. Wa in asobat husarro, dan apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, min nikmatin diniyah kal ilmi wal amali sholih wa nikmatid dunyawiyah kal mali wal banin wal ahli. Ketika orang mukmin mendapatkan nikmat, sesuatu yang menyenangkan, baik itu urusan agama ataupun urusan dunia. Baik urusan agama niku pripun? Baik urusan agama niku nggih kal ilmi, seperti ilmu. Mula Bapak Ibu rahimakumullah, kula panjenengan sami ampun membatasi rizki itu hanya sekedar harta, tidak. Ilmu itu juga merupakan rizki. Kalau maksudnya ilmu itu juga merupakan rizki. Yuk sami kados dene bondo. Harta itu juga rizki. Harta itu bisa didapat, rizki berupa harta itu bisa didapat dengan cara dia dicari. Ilmu juga demikian. Seorang mendapatkan rizki ilmu dengan cara dia mencari ilmu. Yo meh podo, Pak. Eneng wong nyambet gawe isuk nganti sore, banting tulang rekoso, yo rizkine segitu saja. Ada orang kerjanya nyantai, intuke oke, sama. Rizki berupa ilmu juga seperti itu. Kita niku Pak ngajar santri jelaske, dijelaske ngeten. Wah, sing jenenge santri nganti menteleng. Tekoki, paham? Enggak paham. Iki padha karo wong nyambut gawe tenanan ning entuke sithik. Lagi padha meteng. Ustate gurune jelaske, meteng ngene. Tekoki, paham? Mboten paham ta? Waduh, baleni melih. Paham? Mboten paham. Lah eneng santri sing dinglu ngantuk ngantukan. Nek ditekoki nyambung ge iso jawab. Ya ki padha karo niku wau, nyambet gawene nyantai ning duwite oleh oke. Nah sama. Cara mendapatkannya dicari. Ning ya sing jenenge rezeki ngeten niku. Ya masing-masing Allah memberikan keutamaan ya. Ada yang sekali baca waca sepisan langsung apal nyantol paham. Enek sing waca bulan iki apa maksudnya? Ya ada. Ya sama, guys. Ya maka jangan membatasi rizki itu hanya berupa harta. Maka ilmu juga merupakan rizki. Hanya saja ilmu itu adalah rizki dalam urusan agama. Termasuk rizki dalam urusan agama adalah amal soleh. Kita bisa beramal seperti ini, Pak. Kula panjenengan sami saged nindakaken salat berjamaah. Itu juga merupakan rizki yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Masih banyak sekian manusia di sana sampai detik ini belum sholat isya. Atau mungkin bahkan tidak sholat isya. Ya, tadi. Lah kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa menjalankan sholat isya. Amal soleh.
Maka beramal itu juga merupakan rezeki ya. Rezeki atau rezeki. Karena di sana masih banyak orang-orang dia tidak bisa beramal soleh. Nah, ini rezeki diniyah ataupun rezeki dalam urusan agama. Ada juga rezeki berupa duniawiyah, rezeki dunia, ya seperti harta benda. Wal banin itu anak. Anak itu juga rezeki. Iya Pak, mbok bolaan balen nek dereng rezekine ya enggak dikasih. Ya, saya dapat cerita Pak. Enggak jauh orang daerah Gawok. Ya, Pak D-nya yang cerita itu. Udah nikah lama, belum dikaruniai anak, wis napa nggih usaha kesana kesini periksa dokter sampai habis puluhan juta. Terakhir itu dia mau pasang bayi tabung itu sampai ratusan juta. Bayi tabung Pak sampai ratusan. Dan itu enggak ada jaminan. Artinya bisa saja dia gagal. Ya itu karena belum rezekinya. Belum rezekinya punya anak. Ya ada juga yang bentahun aneh terus brojol terus. Ya memang itu rezekinya. Mbok arep disetop kaya apa? Sik rezekine ya brojol terus. Iya. Mau disetop dengan cara sing apa wis sik tetep brojol karena itu memang rezekinya. Maka anak itu juga merupakan rezeki. Maka tidak perlu gelisah. Tidak perlu napa? Gelisah. Karena ada ya kita dapati sebagian orang itu sudah lama nikah, belum dikarunia anak, akhirnya keluarganya ya, maka tidak perlu gelisah. Karena itu tadi, ya, yakin bahwa itu adalah rezeki yang Allah berikan. Wal ahli dan juga keluarga. Lah ini semua adalah bentuk kesenangan yang Allah berikan. Maka bagi seorang mukmin, ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia mensyukurinya. Ya, wajib nikmat itu wajib disyukuri. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam keterangan yang lain, lah sing jenenge syukur niku pripun? Kula panjenengan sami bulan balen syukur ngeten nggih. Lah syukur niku bagaimana? Syukur niku ada 3 unsur. Niki penting niki. Syukur itu ada 3 unsur ingkang sepindah. Al-i'tiraf bi nikmatillahi bil qalbi. Yang pertama i'tiraf. I'tiraf itu meyakini bahwa yang namanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita. Nggih. Bahwa apa yang hari ini ada pada diri kita itu merupakan adalah nikmat dari Allah, bukan dari diri kita. Ya. Dan Allah kehendak. Allah ambil kapan saja, Allah berkehendak. Maka meyakini dengan hati bahwa apa yang ada pada dirinya itu merupakan nikmat dari Allah. Kula panjenengan sami saged sehat kados ngeten iki ya merupakan nikmat dari Allah. Jangan kemudian sombong, aku sehat nggih mergo nek ben esuk playon." Sehat iki mergo nek ben awan bengi esuke playon mungine badminton. Ya. Bukan karena itu. Ya karena nyatanya ada orang yang olahraga malah jeglek. Ya. Ada kawan itu olahraga, bar olahraga malah kenging jantungan. Ya. Ada. Berarti ya memang takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, aku sehat. Sehat mergo napa? Makan makanan bergizi. Enggak juga. Nyatanya sing gizi keracunan ini kasih makan bergizi malah tuh keracunan itu. Ya. Jadi kita sehat itu ya alhamdulillah. Adapun kita berolahraga, kemudian kita makan makanan yang sehat itu adalah bagian dari ikhtiar usaha kita. Tapi ya itu tadi kembali bahwa kita sehat ini adalah yakin bahwa ini adalah ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang sekarang kita miliki, usaha yang kita miliki ini tidak lain semua adalah rezeki dari Allah.
Jangan sampai kemudian kita merasa, "Lho, aku duwe mobil mergo aku sregep nyambet gawe." Jangan. Ya, enggak bisa. Kalau Allah tidak kehendaki juga enggak bisa. Ya. Nah, maka itu yang pertama, meyakini bahwa nikmat itu adalah datang dari Allah. Kedua, dengan hati nggih, tadi meyakini dengan hati. Yang kedua, yakni at-ta'biru anha bis-sana'i wal qawli, yakni diungkapkan dengan lisan, yakni dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, yakin nikmat itu dari Allah, kemudian lisan ini mengucapkan alhamdulillah. Ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ada makanan yang bisa dimakan, alhamdulillah. Ada sesuatu yang bisa dinikmati, alhamdulillah. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ini kok nanti nyampaikan itu, man akala ta'aman, barang siapa yang memakan makanan, ya, faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia makan, kemudian selesai makan dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makanan ini dan memberikan rizki kepadaku min ghairi haulin wala quwwatin, tanpa daya dan upaya dariku. Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Dia mendapatkan rizki berupa makanan, setelah itu dia mengucapkan alhamdulillah, dosane sing disudo. Maka niku mau Pak, Rasulullah sampai mengatakan wong mukmin niku ajaib. Wong mukmin niku napa? Ajaib, ajib nggih jazakumullah. Dia sudah mendapatkan rizki plus dosanya diampuni. Karena tadi dia tahu ilmunya bahwa yang namanya rizki itu harus disyukuri, dan ini wajib, ya, dan ini wajib. Asana, alhamdulillah, ya, yakin dengan hati, lisan mengucapkan alhamdulillah. Banyak ya alhamdulillah, sedikit ya tetap alhamdulillah, ya. Ini yang terpenting, ya. Nah, kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga adalah istikhdamu hadhihi ni'ami fi ta'atillah, menggunakan nikmat yang ada dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehatnya digunakan untuk taat kepada Allah. Nikmat hartanya juga digunakan untuk taat kepada Allah. Jangan sampai kenikmatan yang sudah diberikan justru digunakan untuk maksiat. Oh, pripun wis dikai penak kok malah maksiat. Wis padha karo ngeten. Jenengan dadi bos, Pak. Jenengan gadah karyawan. Gek karyawane niku diparingi fasilitas. Ngoten nggih. Diparingi fasilitas. Tumbaske motor, tumbaske mobil, gek disukani mes, rumah tempat tinggal. Wayahe nyambet gawe kan nyambet gawe malah blandang dolan ae. Gek dolane yo nganggo motor niku. Kira-kira niki jenengan sing dadi bose niku pripun, Pak? Oh, lah iki bocah. Wong dikai penak kok malah suloyo. Sama halnya. Ya. Ini orang sudah diberi nikmat. Kayak nikmat sehat, nikmat harta. Perintah niku nikmat niku kagem ibadah. Lah kok malah digunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Niku persis kados dene bos juragan nggih, gadah karyawan, karyawannya disukani fasilitas, malah fasilitas itu digunakan untuk ngapusi bose lah istilahnya ngeten nggih. Ngapusi bose. Wayah nyambut gawe malah dolan. Wah iki sing duwe bos pecat. Rameng pecat pokoknya. Wis padha ngeten niku, nggih.
Nah, maka menggunakan istikhdamu hadhihi ni'ami fi taatillah, menggunakan nikmat ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki 3 unsur, Pak. Syukur niki hakikatnya 3 niki. Dengan hati meyakini, dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, dengan anggota badan yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, salajengipun Bapak Ibu rahimakumullah. Lah, ini menjadi satu perkara yang napa nggih? Sungguh ajaib bagi orang yang beriman. Sehingga ketika dia mendapatkan nikmat, dia mendapat pahala. Ketika mendapat musibah juga mendapatkan pahala. Podo-podo itu pahalane ngeten lho, Pak. Kalau kita tahu ilmunya. Nek orang ngerti ilmune bukan pahala, malah dapatnya dosa. Mergo napa? Sing jenenge musibah mboten disabari, maksud mboten disabari niku pripun? Kenging musibah malah ngamuk-ngamuk, dia tidak sabar, malah dia bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Allah murka kepadanya, dia berdosa, mendapatkan nikmat. Gini ku mau nikmatnya mboten digunakan untuk taat, dia juga berdosa. Lah, yang seperti ini adalah sifatnya orang kafir. Yang seperti ini ya tadi, ketika diberikan nikmat dia tidak mensyukuri, ketika mendapatkan musibah dia tidak bersabar, itu adalah sifatnya orang kafir. Wa iyadzubillah. Maka jangan sampai. Pramila wa fi hadzal hadis al-hathu ala sabri ala dharra, dan termasuk pelajaran dari hadis menika adalah perintah untuk senantiasa bersabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mula nek Pak, takdire Gusti Allah niku kan kalih, Pak. Yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, dan itu berlaku kepada siapa saja. Takdirnya Allah, senang dan tidak senang itu berlaku kepada siapa saja. Orang kok sing jenenge, wah, takdire sing jenenge Pak RT seneng terus ora tau susah, ya enggak. Takdire sing jenenge kiai seneng terus ora tau susah, enggak juga. Semuanya merasakan takdir itu, baik takdir yang menyenangkan maupun takdir yang menyusahkan atau yang menyedihkan. Lah, maka yang menyenangkan itu wajib disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Ya, ketika nikmat yang menyenangkan itu disyukuri, nanti Allah akan berikan tambahan ziyadah baginya. Dan ini juga perlu juga, perlu difahami juga, ya. Ziyadah tambahan itu tidak selalunya tambahan yang itu napa nggih sifatnya bisa dihitung. Kemarin siapa Mas yang tanya? Ya. Beliau yang tanya itu, saya lupa. Ustadz, bagaimana hukumnya orang bersedekah dengan niat ingin mendapatkan imbalan yang lebih banyak? Ada pertanyaan salah satu jamaah itu tanya, Ustadz, bagaimana hukumnya? Aku pengen sedekah 1.000, engko iso balik 1 juta. Ada praktek sedekah ngeten niku, Pak. Pernah dengar ya? Ada ustadz yang jelaskan, nek pengen tambah oke ya sedekah tambah oke, sedekah 1 juta, engko balik jadi 10 juta. Nek sedekah 10 juta balik jadi 100 juta. Jadi yang ditanamkan dalam benak jamaah ini ngeten, berarti aku nek sedekah semene oleh tambah oke. Ya. Tambahannya tambah banyak, ziyadahnya tambah banyak. Tidak. Yang namanya ziyadah tambahan itu tidak selalunya dihitung dengan nominal. Bisa saja ketika orang bersyukur, paringi nikmat bondo niki Pak. Nikmat harta kan syukurnya dengan sedekah, nggih. Lah ketika ada orang diparingi nikmat harta kemudian dia sedekah, maka Allah akan tambah nikmat itu.
Bisa jadi tambahan nikmatnya itu adalah dengan cara Allah memberikan kesehatan. Itu nggih. Jarine nek sedekah semene engko entuk semene. Lah nanti ternyata nek dia sedekahnya semisal sedekah ngeten nggih, 1 juta. Wah balik iki, malah contoh iki. Ya, iki berarti konsepnya salah. Karena saya pernah Pak ketemu dengan orang model seperti itu. Jadi karepe ngeten Pak, ki ambake niku gadah utang. Lah ustaz niku ngajari kowe nek ndek utang, cara nyaure adalah dengan sedekah. Lho piye iki? Jadi karepe ku sedekah, engko nek bar sedekah dhekwene bakal entuk akeh. Lah engko nek entuk akeh kena nggo nyaur utang. Lah doktrine ustaz enten. Utange gek wis atusan juta. Yang harusnya aset itu bisa untuk nutup utang karena tadi doktrine ustaz sedekah ke disedekahke Pak. Gek ngono ora balik. Utange sik utuh sing disedekahke ra balik, nangis. Contoh ya waduh piye. Ya tadi konsepnya salah, memahaminya salah. Maksudnya ziyadah, Allah memberikan tambahan itu tidak selalunya berupa sama. Bisa jadi sedekah Allah paringi sehat, alhamdulillah. Sehat kabeh, anak sehat, istri sehat. Ini atau ketika dia sedekah Allah jauhkan dari musibah. Nah, itu ziyadahnya itu di situ. Jadi tidak selalunya itu. Nah, termasuk nanti bisa dibuka dalam surat apa? Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir warabaka wasiyabaka fataqir warujza fajur wala tamnu taksir. Jangan engkau memberi dengan harapan engkau mendapatkan imbalan tambah, imbalan banyak. Ngei ning karepe entuk imbalan tambah oke, ndak boleh. Ya, nah itu nikmat harta seperti itu. Jadi disyukuri Allah akan memberikan tambahan. Allahu a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, nggih, satu pelajaran saking hadis. Terus seorang mukmin itu urusannya semuanya baik. Senang bersyukur, nggih. Musibah susah bersabar. Dua-duanya dapat pahala.